Kita lagi di Desa Penglipuran, salah satu desa terbersih di dunia. Tentu saja bersih bukan cuma tentang tidak ada sampah yang berserakan. Hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan, tapi lewat sudut pandang yang gak akan pernah kalian lihat di sosial media. Bukan hanya sekedar cantik ataupun estetik. Lebih dalam dari itu, let's do reality check. Di sini ada tong lagi nih, kita cek. Kita berangkat dari Ubud cukup nekat menggunakan motor listrik dengan jarak 26 km dan melalui banyak tanjakan. Sampai sana, syukurnya di parkiran kami bisa isi baterai karena hanya bersisa 26% aja. Kita sampai jam 8 dan antrian tiketnya udah cukup panjang, terkhusus karena ini adalah Hari Raya Galungan di Bali. Kita baru selesai ganti baju di rumah warganya. This is my look. Ini bajunya udah lebih dari umurku. Yang spesial dari berkunjung ketika Galungan, selain dari penjornya adalah melihat warga bisa sembahyang secara langsung. Dan yang mereka bawa ini adalah banten atau persembahan sarana upacara. Salah satu fenomena yang sedang terjadi di banyak tempat di Bali, termaksud di desa ini adalah perubahan bahan sarana upacara. Kalau dulu seluruhnya menggunakan bahan organik, sedangkan sekarang beberapa sudah tercampur dengan plastik. Masalahnya muncul ketika sampah ini dibuang. Plastik yang tercampur dengan bahan organik sulit dipilah, tidak terurai, dan malah mencemari tanah. Contohnya dibuang ke sini, ada yang plastik juga. Konsekuensi dari berkunjung di Hari Galungan adalah pengunjung yang sangat ramai. Belum jam 12 tapi ramai banget. Udah ramai banget guys. Jadi sebelum lebih ramai, kita sempetin untuk foto-foto dulu. 1, 2, 3. Syukurnya di sini juga ada tempat yang cocok banget untuk introvert yang gak suka keramaian. Sekarang kita lagi ada di hutan bambunya. Untuk yang udah lapar, kita juga bisa singgah di Bambu Cafe dengan suasana yang super comfy and aesthetic dan juga makanan yang cukup affordable. Kita udah selesai makan, nyemil aja sih tadi, habis itu ini mau balik. Aku malah lebih seneng di hutan bambunya karena adem. And it's pretty, I like forest. And for me, I don't know why, I think it's really pretty. The chaos of the bamboo, it's make like an art that I can't explain to you. So, sangat disayangkan kalau tiba-tiba kita nemuin pemandangan kayak gini. Ini orang lain tidak bertanggung jawab nih. Di beberapa titik di desa ini, kita akan menemukan tong sampah umum. Kebanyakan tong sampah umum yang kita temui adalah tong sampah tunggal, tanpa informasi pemilahan yang jelas. Ini ada tong sampah, isinya adalah jering-jering. Ketika tidak ada panduan atau larangan yang jelas, sampah akan kerap tercampur. Dan ketika pemilahan tidak terjadi sejak awal, proses pengolahan di tahap berikutnya akan menjadi jauh lebih sulit. Dan endingnya, kita hanya akan memindah-mindahkan sampah. Nah, di Desa Penglipuran ini kita bisa mengunjungi semua rumah warga yang ada di sini. Karena itu aku jadi penasaran, apakah warga desa di sini juga sudah memilah dari rumah. Di sini banyak jual-jualan. Ya, Pak. Kirim, Pak. Kirim, Bu. Nih, ada 2 tong sampah. Halo, Adek. Dipilahnya jadi berapa biasanya di sini? Jadi 3. Apa aja isinya? Organik. Anorganik, satu lagi. Oh, nama kertas juga di sini nih ya. Boleh kakak lihat isinya ya? Wah, tapi masih ada yang kecampur ya. Semua warga punya tong sampah seperti ini, ada yang terpilah dengan baik dan ada juga yang tidak terpilah. Kita mau keluar lagi, tapi di sini ada tong lagi nih, kita cek. Isinya sampah organik. Dari segi bersihnya, di sepanjang jalan ini kita tidak akan menemukan satu sampah pun, baik itu di selokan maupun di jalan. Tapi yang penting sebenarnya bukan hanya tentang bersihnya, tapi upaya kita untuk pertama mau mengurangi sampah, memilah sampah, lalu mengolahnya. Pengolahan sampahnya ada apa aja, Pak? Pengolahan sampah ini
sampah apa namanya? Organiknya, Ini bambu-bambunya. bambunya ya, daun bambunya itu dikelola sama pengelola. Di sini kan ada pengelola desa wisata. Ada bangunannya berarti Pak pengolahannya. Ada. Oh, Sana. ada. Pengolahan jadi- sampah ada juga. Dibuat jadi apa Pak biasanya? Limbah Itu bambunya. jadi pupuk. Oh, limbah bambu jadi pupuk. Nah, jadi pupuk untuk gini penyubur apa namanya pohon-pohonnya itu ya supaya bagus hasilnya gitu. Kalau di sini masih diizinkan pakai plastik ya Pak ya? Apa ada pelarangan pengolahan plastik? Tapi kalau di sini kan pengelola sampah itu dipisahkan antara plastik dengan ini dikumpulkan, plastik itu dikumpulkan langsung ada yang mengambilnya gitu. Berapa minggu sekali Pak? Apa Berarti 1 bulan sekali itu ada Oh. sampah. Ini kan botol-botolnya itu semua PKK itu. Jadi kita bisa ke rumah sebelah dari pagar yang kecil ini. Kita udah keliling-keliling, sekarang mau ganti baju lagi. By the way, aku sangat berbangga karena ini adalah baju peninggalan nenek yang dia pakai saat hari pernikahan ayah dan ibuku. Saat balik ke parkiran, ini adalah pemandangan yang kami temukan di jalan. Menjaga kebersihan sebuah tempat sebenarnya adalah tanggung jawab bersama. Tapi dalam praktiknya, banyak orang yang merasa itu bukan bagian dari peran mereka. Aku sendiri selalu berusaha untuk nggak menghasilkan sampah sama sekali setiap kali mengunjungi suatu tempat. Entah itu botol minum, tisu, kemasan lainnya. Tapi, kalaupun belum bisa 100% bebas sampah, ada cara sederhana yang bisa kita lakukan. Tahan dulu sampahnya sampai menemukan tong sampah. Dan saat ketemu, luangkan beberapa detik untuk membuangnya sesuai dengan petunjuk yang ada. Benar aja, apa yang sering kita lihat di sosial media kadang tidak seindah realitanya. Dan justru disitulah pentingnya sesekali memutus diri dari layar kaca dan mencari tahu kebenaran yang ada. Aku jadi malu aja nih orang buang sampah di sini. Tapi ini ketutup, kenapa ya? Dari sini aja, kita mau dari sini apa dari depan jadinya? Halo. Terima kasih udah ikut jalan bareng hari ini. Sampai ketemu di reality check berikutnya. See you and ketemu-ketemu lagi ya.